Dan jangan lupa saudara di Malaysia, saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Fans tidak cocok. Motor ijazah Jokowi tidak cocok dengan. Penyidik pun juga telah melayangkan panggilan terhadap 4 orang lainnya pada Rabu kemarin, yaitu ES, K, DH, dan RF. Namun keempatnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Ada 4 saksi yang diundang. Kemarin itu saudara ES, kemudian K, kemudian DH, sama RF, itu kemarin. Itu tidak ada yang hadir. Ya. Okay. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun persen. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Jadi pemeriksaan Roy Suryo sebagai saksi ini merupakan tindak lanjut dari laporan relawan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik dan kegaduhan akibat tudingan ijazah palsu Presiden ke-7. Pemeriksaan terhadap mantan Menpora era SBY ini merupakan pemeriksaan kedua di Polda Metro Jaya. Penyidik pun juga telah melayangkan panggilan terhadap 4 orang lainnya pada Rabu kemarin, yaitu ES, K, DH, dan RF. Namun keempatnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Seperti diketahui sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menarik 4 kasus terkait dengan laporan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya ditangani oleh 4 Polres yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sehingga 6 kasus yang keseluruhannya merupakan laporan dugaan pencemaran nama baik ditangani Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini. Hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak hari Kamis ini ya. Kalau yang kemarin ada 4 saksi yang diundang. Kemarin itu saudara ES, kemudian K, kemudian DH, sama RF, itu kemarin. Itu tidak ada yang hadir. Ya. Okay. Itu ditunggu sampai jam berapa Pak? Atau ada konfirmasi dari Roy Suryo apakah? Nah, sementara ini konfirmasi belum diterima oleh penyelidik. Nanti penyelidik masih. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Edi Sujana, artinya orang-orang yang dipanggil, bukan dipanggil, diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun persen. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun persen kata Bang Rismon ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian Oh, ada yang nanya. Oke, baik. Jadi rekan-rekan benar tadi hari ini hari Jumat tanggal 11 saksi atas nama saudari Dr. TT ya datang kepada penyelidik Subdit Kamnek mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan hadir, kemudian menjawab beberapa pertanyaan ya yang diajukan oleh penyelidik. Jadi kami membenarkan. Kemudian yang kedua, informasi yang kami update adalah
bahwa kemarin hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 18.45 penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap 6 laporan polisi yang sedang ditangani, yaitu penyelidik Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Apa peristiwa yang ditangani? Saya ulangi lagi, sekali lagi. Yang pertama adalah tentang peristiwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, ya, dan atau manipulasi, perubahan, pengerusakan informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310, 311 KUHP dan atau pasal 35, 51 Undang-Undang ITE. Itu ada 1 laporan polisi terkait peristiwa ini. Pelapornya adalah Insinyur HJW. Kemudian perkara yang kedua dengan dasar 5 laporan polisi, 1 dari Polda, yang 4 lagi penarikan dari beberapa Polres, ya. Ada Polres Bekasi Kota, Depok, kemudian Jaksel, dan juga Jakarta Pusat. Itu peristiwa apa? 5 LP ini total tentang dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan, ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Kemudian dalam 3 laporan selanjutnya dalam kelompok kedua kan ada 5 laporan, ya. 5 laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bagian yang kedua ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Bisa dipahami, ya? Jadi ada 2 peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan Undang-Undang ITE, 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Itu rekan-rekan update-nya. Ya. Ya. Yang dicabut laporan yang berasal 1 dari Polda Metro Jaya, yang 1 dari Depok. Ya. Jadi saat ini nanti yang tahap penyidikan adalah 4 laporan polisi, ya. Peristiwa pertama 1 laporan polisi, peristiwa kedua 3 laporan polisi. Jadi, saya ulangi, Mas, ya. Jadi dalam setiap penerimaan laporan polisi ada tahap namanya pendalaman, penyelidikan. Penyelidikan itu adalah pengumpulan fakta-fakta, barang bukti untuk menentukan apakah peristiwa ini ada dugaan pidana atau tidak. Ujungnya gelar perkara, ada dugaan tindak pidana, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa, membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Nah, inilah sekarang di tahap yang kedua ini sekarang. Ya, jadi baru kemarin dilakukan gelar ditetapkan bahwa ini naik ke tahap penyidikan. Ya. Ya, nanti coba kami pastikan, ya, jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya, saksi-saksi dari pihak terlapor, itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan yang diawali dengan pengiriman undangan surat panggilan, ya, surat panggilan untuk seseorang hadir sebagai saksi dan lain sebagainya. Kalau di tahap penyelidikan namanya undangan klarifikasi. Tahap penyelidikan tuh. Ketika nanti nih tahap penyidikan
maka surat panggilan untuk dilakukan pengambilan keterangan, produknya nanti namanya BAP, berita acara pemeriksaan sebagai saksi kah dan lain sebagainya. Ya. Oke? Cukup berarti ya? Ya. Dan jangan lupa saudara di Malaysia, saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Fans, tidak cocok. Motor ijazah Jokowi tidak cocok dengan ini Ya. mahasiswa-mahasiswa ini Jadi membutuhkan nanti- kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pengen saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi Udah. tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda, tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Para pendengung isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kini terlihat tak lagi kompak. Yang dulu satu suara menyerang, kini mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Suara yang dulu lantang menggugat, kini perlahan melemah. Salah satu indikator paling nyata dari retaknya barisan ini adalah sikap Egy Sujana. Ia kini justru mulai menjauh. Bahkan, ia terlihat seperti ingin menyelamatkan dirinya sendiri, sementara teman-temannya dibiarkan menghadapi risiko sendirian. Sikap Egy yang paling mencolok adalah saat ia menolak diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri. Alasannya, dia merasa tidak punya keterlibatan hukum seperti Roy Suryo dan kawan-kawan lainnya. Egy berdalih bahwa ia tak pernah menyebarkan informasi melalui media sosial, tidak melakukan transmisi elektronik yang bisa dijerat pasal-pasal Undang-Undang ITE. Dan kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan seputar isu ijazah Jokowi hanyalah sebagai undangan, bukan penggagas atau penyebar narasi. Dengan argumentasi itu, Egy menganggap bahwa kasus Roy Suryo dan kawan-kawan tidak relevan bagi dirinya. Sederhananya, ia ingin bebas dari jerat hukum dan tak mau diseret dalam kasus yang menurutnya bukan urusannya. Masalahnya, publik bahkan rekan-rekannya punya ingatan yang lebih panjang dari yang ia kira. Penolakan Egy itu untuk diperiksa tentu saja sah secara hukum. Ia berhak membela dirinya sendiri. Tapi sikap tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa seorang tokoh yang turut menghembuskan dan melegitimasi isu ijazah palsu kini melepaskan diri begitu saja ketika keadaan mulai tak menguntungkan? Lebih dari sekedar ikut hadir, Egy adalah bagian dari landscape wacana yang menggulirkan keraguan terhadap keabsahan ijazah Jokowi. Meski tidak menekan tombol kirim di media sosial, pengaruh dan keberadaannya memberi bobot pada narasi yang diusung oleh Roy Suryo, Diva, Rismon, Kurnia, dan Rizal Fadila. Mereka semua ini berada di ujung tanduk hukum, sementara Egy justru menghindar dan menyatakan dirinya tidak terkait. Betapa malangnya para tokoh itu. Roy Suryo dan kawan-kawan telah berada di garda depan selama berbulan-bulan. Mereka tampil di media sosial, menyuarakan kritik, bahkan harus menghadapi ancaman sosial dan hukum. Kini, ketika badai mulai datang, mereka justru ditinggalkan oleh orang yang dulunya berdiri bersama di garis depan. Egy seolah berkata, saya cuma tamu, bukan pemain utama. Sebuah dalih yang mungkin berlaku di ruang sidang, tapi di mata publik, itu adalah bentuk nyata pembelotan. Dalam dunia perjuangan, apapun bentuknya, solidaritas adalah fondasi utama. Ketika seseorang ikut mengambil manfaat dari suatu gerakan, apakah itu pengaruh, sorotan media, atau citra moral, maka sudah sewajarnya ia juga berbagi risiko ketika badai itu datang. Namun, dalam kasus ini, justru terlihat bahwa solidaritas itu hanya berlaku selama semuanya aman. Ketika gelombang hukum mulai menghantam, masing-masing mulai mencari pelampung. Dan Egy memilih pelampungnya sendiri, meninggalkan teman seperjuangan di tengah gelombang. Bagi publik yang mengamati, hal ini bisa terbaca sebagai pengkhianatan terhadap narasi kolektif yang selama ini dibangun. Roy Suryo dan kawan-kawan yang selama ini lantang menyuarakan kritik, kini terkesan seperti orang yang dimanfaatkan oleh Egy, lalu ditinggalkan begitu saja ketika keadaan menjadi sulit. Secara hukum, Egy mungkin bisa berkelit, tapi dalam landscape opini publik, ia sudah terlalu dalam terlibat untuk mundur seolah tidak terjadi apa-apa. Nama Egy tak bisa dilepaskan dari geliat awal isu ini. Ia bukan hanya simbol, tapi juga bagian dari mesin produksi opini yang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Jadi, ketika kini ia menghindar, publik akan melihatnya sebagai orang yang tak berani bertanggung jawab atas jejak langkahnya sendiri. Bahkan, jika ia tidak menyebarkan hoax secara langsung, keberadaannya dalam forum-forum, pernyataan-pernyataan terbukanya, dan asosiasinya dengan para pengusung isu sudah cukup untuk menciptakan gema luas di masyarakat. Kini ketika isu tersebut tak lagi populer dan mulai memakan korban di pihak pengusungnya, Egy memilih menjauh. Roy Suryo dan lainnya tak punya kemewahan seperti itu. Jejak digital mereka tak bisa dihapus, konten mereka tersebar luas, dan posisi mereka sebagai penggagas sudah melekat. Kalau ditilik dari awal, polemik ijazah ini memang hanya asumsi, tapi tidak ada bukti konkret. Sudah bertahun-tahun isu ini dilempar ke ruang publik, tapi tak pernah menghasilkan bukti yang kuat.
Yang ada hanyalah narasi berulang dan keraguan yang diperbesar oleh media sosial. Namun, masyarakat kita sudah semakin cerdas. Mereka mulai tahu membedakan antara kritik yang dilandasi fakta dan kampanye politik yang hanya mengandalkan kecurigaan. Ketika publik jenuh, narasi seperti ini pun kehilangan daya. Dan di saat seperti itu, para pengusung isu mulai panik, saling menyalahkan, bahkan saling meninggalkan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi publik. Jangan mudah terpancing oleh opini yang tidak berbasis fakta. Kita juga belajar bahwa dalam dunia politik, tidak semua yang tampak bersatu benar-benar saling mendukung. Ketika tekanan datang, mereka yang dulu bersama bisa saja berbalik arah dan memilih menyelamatkan diri sendiri. Egy Sujana yang dulu berdiri di barisan depan, kini justru menepi. Ia tak ingin dikelompokkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, bahkan secara implisit menegaskan bahwa dirinya berbeda. Ia ingin bersih, meski sebelumnya ikut dalam narasi kegaduhan itu. Polemik ini seharusnya menjadi pelajaran untuk semua pihak, khususnya para tokoh publik. Berhati-hatilah dalam menyebarkan opini, terlebih di ruang digital, karena jejak itu tak bisa dihapus. Ketika badai datang, hanya sedikit yang benar-benar tetap berdiri membela. Roy Suryo, Tifa, Rismond, dan Rizal Fadila kini harus menanggung sendiri risiko dari opini yang mereka bangun bersama. Sementara, Egy Sujana memilih menjauh, menyelamatkan diri, dan meninggalkan teman seperjuangan di tengah perjuangan. Dari sini kita bisa menyimpulkan, solidaritas yang dibangun di atas kebohongan dan hayalan akan runtuh ketika faktanya tak kunjung datang. Semua orang akhirnya harus berjuang sendirian, menatap jeruji besi penjara yang tak berbelas kasihan.